Masjid Al-Hidayah semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Alhamdulillah, tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Rabb yang sempurna di dalam nama, Allah Rabb yang sempurna di dalam sifat, dan Allah Subhanahu wa taala Rabb yang sempurna di dalam segala perbuatannya. Tidak ada keberuntungan bagi kita selaku hambanya kecuali saya dan antum gantungkan segala urusan dan perkara kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujian dan musibah yang Allah berikan kepadaku dan kepadamu itu hanyalah seujung kuku. Akan tetapi kenikmatan dan kebaikan Allah yang datang dalam teras kehidupan ana dan antum Bapak, itu layaknya hujan yang deras berbulan-bulan tanpa henti. Semoga ujian dan musibah yang hanya rintikan gerimis dan seujung kuku tidak menjadikan diriku dan dirimu amnesia terhadap kenikmatan dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah senantiasa membimbing kita dalam setiap titian kebaikan, dan Allah tidak pernah meninggalkan ana dan antum walaupun sekejap mata. Amin. Jamaah sholat subuh yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Setelah pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang indikator tanda ketika taubat ana dan antum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya ada 4 indikator kalau kita pengen mengetes dan mengecek apakah taubat saya diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan yang pertama, indikator yang pertama ketika taubatku dan taubatmu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membimbing kita dan memberikan jalan agar kita melakukan amalan yang lebih besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak, orang yang taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut hatinya akan Allah jadikan takut dan gelisah. Orang kalau sudah takut dan gelisah, dia tidak mencukupkan dengan yang wajib saja, dia akan menambah pada ibadah yang sunnah. Yang ketiga, ketika taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Allah akan mengabulkan hajat-hajat akhirat kita. Berapa banyak orang yang dulunya tidak tertarik umroh, ketika dia bertaubat maka dia tertarik umroh. Berapa banyak dulu orang yang sebelumnya tidak tertarik memasukkan putra dan putrinya ke pesantren, setelah dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia memiliki ghirah dan memiliki cita-cita akan memiliki anak-anak yang hafal Quran, dimasukkan putra dan putrinya ke dalam pesantren. Dan yang keempat, ketika indikator tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memejamkan mata kita yang terakhir kali dalam keadaan husnul khatimah. Ini yang paling puncak tanda ketika Allah sudah menerima taubat seseorang. Dan hari ini kita membahas bab yang terakhir, yaitu tentang taubat. Apa penyebab taubat seseorang itu gagal di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Karena kita tahu Bapak, istiqomah itu susah dan berat, ikhwan. Ya, berapa banyak kita melihat orang teman kita mungkin yang dulunya ngaji datang ke Masjid Al-Hidayah 1, 2, 3 purnama, 4 purnama, 5 purnama, dia sudah tidak nongol kepalanya dan tidak tertarik dengan kajian ilmu di Masjid Al-Hidayah. Karena sesungguhnya istiqomah itu berat. Lalu apa penyebab orang itu gagal ketika dia bertaubat dan hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala? Berapa banyak kita melihat, Pak, orang yang dulunya menutup aurat 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan dia tidak kuat. Akhirnya dia buka auratnya kembali. Lalu apa penyebab kegagalan orang ketika bertobat, kegagalan orang ketika dia hijrah menuju Allah Subhanahu wa taala? Setidaknya para ahlul ilmi menyebutkan 3 hal, Pak. Ini yang harus ana dan antum perhatikan. Ketika hari ini kita berazam ingin betul kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya setan tidak akan diam, Pak, membiarkan ana dan antum itu kembali kepada Allah dan mendapatkan ridho dan cintanya Allah. Maka perhatikan 3 penyebab kegagalan paling besar orang ketika dia taubat, hijrah, kemudian dia berhenti di tengah jalan dan gagal menuju kepada ridho dan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Kegagalan pertama, ikhwan, orang kok gagal dalam taubat dan hijrahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, disebutkan karena dia sudah berani memasukkan sesuatu yang haram dan syubhat ke dalam mulutnya dan lambungnya. Karena sesungguhnya sesuatu yang haram dan syubhat, Pak, itu daya ledaknya itu paling tinggi, Pak. Bukankah ana dan antum paham Nabi Adam dan Ibunda Hawa, Pak, dikeluarkan dari surganya Allah bukan karena zalim. Nabi Adam dan Ibunda Hawa dikeluarkan dari surganya Allah itu bukan karena KDRT. Tapi Nabi Adam dan Hawa dikeluarkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala, diturunkan ke bumi itu karena memakan sesuatu yang Allah haramkan. Makanya kalau ana dan antum baca dalam awal-awal surat Al-Baqarah, Allah berfirman, wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Ternyata Adam alaihissalam dan istrinya
itu dikeluarkan dari surganya Allah. Bukan karena Adam kemudian sombong di hadapan para malaikat ketika malaikat itu sujud kepada Adam. Tidak, ikhwan. Tapi karena Nabi Adam memakan buah yang Allah haramkan. Dalam riwayatnya Imam Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, ibunda Hawa itu Pak sudah masuk buahnya itu sampai ke dalam lambungnya, Adam itu baru nyampe kerongkongan. Tapi lihat berapa Ustadz yang dimakan oleh Adam dan ibunda Hawa. Apakah 1 kilo, apakah 2 kilo, apakah sampai nambah? Lihat ikhwan, Adam dan ibunda Hawa cuma 1 gigitan tok, Pak. Cukup bagi Allah mengeluarkan Adam dan Hawa dari surganya Allah. Loh, ternyata surga, tobat itu mustahil akan istiqomah orang yang tobat sampai menjemput ajalnya kalau dia sudah berani memasukkan yang haram dan syubhat ke dalam lambungnya dan perutnya, Pak. Makanya lihat, kalau ada teman anak, teman antum, saudara kita, keluarga kita, kok dia kok tobatnya kok sehari 2 hari saja? Mungkin ada sesuatu yang nyelip dalam lambungnya dan mulutnya, sesuatu yang haram dan syubhat. Ya. Karena tidak ada agenda setan, Pak, yang paling besar ketika setan itu mengganggu manusia itu kecuali 2, ikhwan. 1, setan itu pengen menggelincirkan kita agar berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, setan itu menggoda kita agar kita memasukkan yang haram dan syubhat ke dalam mulut dan lambung kita. Karena kalau kita hari ini profesi makanan sudah bersentuhan dan mesra dengan yang haram dan syubhat, maka sesungguhnya ketaatan Allah itu akan jauh, Pak. Panggilan Allah itu akan padam, ketaatan sunnah itu akan padam ketika sudah masuk ke dalam telinga ana dan antum. Ketika kita sudah berani mengorek-ngorek sesuatu yang haram dan syubhat. Maka lihat Pak, bagaimana narasinya orang-orang musyrik ketika para sahabat itu sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala bangkai dengan turunnya surat Al-Maidah ayat yang ketiga, Pak. Sejak turunnya surat Al-Maidah ayat 3, Allah mengharamkan bangkai. Nah, kemudian para musyrikun ini kasak kusuk, Pak. Ini menjadi asbabun nuzul surat Al-An'am ayat yang ke-121. Orang-orang musyrik itu tahu, loh, para sahabat Nabi sudah mengharamkan bangkai. Kemudian dia kusak-kusuk, membuat narasi, Pak. Datang kepada para sahabat, kami dengar kalian ini mengharamkan bangkai. Benar, karena sudah turun kepada kami surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Loh, kalian ini gimana? Binatang Allah yang mematikan kalian haramkan, sedangkan binatang yang kalian sembelih dengan tangan kalian sendiri kalian halalkan. Cara agama seperti apa kalian ini? Lu hampir-hampir narasi orang-orang musyrik itu, Pak, menjadikan para sahabat itu memakan bangkai kembali, Pak. Kuat betul narasinya, Pak. Binatang Allah yang mematikan kalian haramkan, sedangkan binatang yang kalian sembelih dengan tangan kalian sendiri, loh, kalian kemudian halalkan. Sejak kapan tangan kalian lebih suci daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala? Para sahabat itu, ada beberapa sahabat yang sudah kembali memakan bangkai karena kuatnya narasi framing dari orang-orang musyrik. Akhirnya Allah turunkan Quran surat Al-An'am ayat yang ke-121. Dibuka Qurannya, Pak. Setelah dikasih kopi teh berarti harus buka Quran, dibaca salah satu jamaah. Quran surat Al-An'am ayat 121. Lihat framingnya, narasinya kuat betul, Pak. Sama kayak hari ini orang-orang materialistik, orang kapitalis mengatakan, oh, nyari yang haram aja susah apalagi yang halal. Loh, kalau kita tanpa ilmu dan keimanan, kita sudah akan kemudian membabi buta mencari yang haram, Pak. Quran surat Al-An'am ayat yang ke-121. Surat yang ke-6 setelah surat Al-Maidah. Ayat yang ke-121, wala ta'kulu Udah ketemu, Pak? Nah, yang sudah ketemu surat Al-An'am ayat yang ke-121. 121 ayatnya suratnya Al-An'am.
Sudah ketemu, Pak? Ya, silakan bisa dibacakan, Pak. Kulu. Artinya apa, Enjang? Dan janganlah kamu memakan dari apa daging hewan yang ketika disembelih tidak disebut nama Allah. Perbuatan itu benar-benar suatu kefasikan. Sesungguhnya setan-setan akan membisikkan kepada kawan-kawan agar mereka membantah kamu, dan jika kamu menuruti mereka, tentu kamu telah menjadi orang yang musyrik. Nah, Allah turunkan, Pak, saking kuatnya narasi dari orang-orang musyrikun, bahwasanya mereka membuat narasi, loh gimana kalian ini binatang yang Allah matikan itu kalian haramkan, sedangkan tangan kalian lebih suci daripada kekuasaan Allah. Akhirnya Allah turunkan surat Al-An'am ayat ke-121. Wala ta'kulu, dan janganlah kamu memakan binatang yang kalian sembelih kecuali atas nama Allah Subhanahu wa taala. Lihat penutup ayatnya, Pak. Wa in ata'tumuhu, kalau kalian kemudian mengikuti mereka, fa innakum la musyrikun, maka kalian kembali kepada kesyirikan. Ini luar biasa, Pak. Ternyata Pak, orang gagal dalam tobatnya, dalam hijrahnya. Dia disebabkan yang paling besar itu dia ledaknya karena makanan haram, makanan yang syubhat. Ketika hari ini sudah orang tidak memperhatikan dan tidak peduli mana yang halal dan mana yang haram. Kan banyak orang mengatakan kan, Pak, oh nyari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Ingat Bapak, yang haram itu tidak mendekatkan rizki, yang halal itu tidak menjauhkan rizki, Pak. Lihat, Nabi ana dan antum paling perhatian, Pak, kepada makanan yang haram, Pak, dan syubhat. Pernah Nabi SAW di dalam rumah Nabi, Pak, ada kurma zakat. Kita tahu bersama ikhwan, Nabi dan ahlul baitnya serta keturunannya itu Allah haramkan dari zakat. Tapi Nabi dihalalkan oleh Allah mengambil hadiah, Pak. Maka suatu ketika, Pak, pintu rumahnya Nabi itu terbuka. Masuk cucu beliau yang paling beliau cintai, Hasan Husain, Pak. Main ke rumahnya Nabi. Waktu itu masih belia, Pak, belum terkena taklif. Beban syariat itu belum terkena karena masih belia, masih umur 5-6 tahun, Pak. Kemudian Hasan Husain ini, Pak, megang kurma zakat. Kemudian Hasan Husain ini memasukkan ke dalam mulutnya, Pak. Belum sampai kemudian hampir masuk ke kerongkongannya. Nabi menghampiri dari kejauhan, Pak, ngetuk-ngetuk lehernya Hasan Husain itu, Pak. Kemudian merogoh dengan tangan beliau itu agar kurma zakat itu keluar dan dimuntahkan oleh Husain, Pak. Kenapa Nabi begitu perhatian, Pak? Padahal di sisi lain pernah Nabi SAW sholat, Pak, sujudnya itu begitu lama. Lama betul, Pak, sujudnya. Karena di atas punggungnya Nabi SAW ada Hasan Husain, Pak, sedang bermain, Pak. Sampai Abdullah bin Mas'ud ketika menjadi makmumnya Nabi, saking lamanya sujudnya Nabi SAW, Abdullah bin Mas'ud itu kemudian bangun. Loh, Nabi masih sujud kembali, Pak. Tapi di sisi lain Nabi pada makanan yang haram dan syubhat, Pak, Nabi tidak ada kompromi dan tidak ada main-main. Kenapa Nabi begitu perhatian kepada cucu yang paling beliau cintai, Pak? Karena Nabi paham betul ketika kurma zakat yang Allah haramkan bagi Nabi dan ahlul baitnya, keturunannya Nabi SAW, ya, kemudian dimakan oleh Husain, kemudian membentuk daging, Pak, mengalirkan darah, disitulah sel-sel ketaatan itu akan mati. Makanya ketika hari ini kok anak saya, anak antum, kita nasihati kok susah, Pak. Bahkan diri kita sendiri ketika kita merencanakan nanti malam saya mau tahajud, kok kita susah bangun di sepertiga malam. Nanti malam saya akan kemudian qiyamul lail, kita susah bangun di sepertiga malam. Wallahi, banyak sesuatu yang nyelip dalam mulutku dan mulutmu, lambungku dan lambungmu, sehingga sel-sel ketaatan itu akan mati. Berapa banyak orang yang mendengar panggilan azan ketika berkumandang, masuk ke telinga kanannya, Pak, kemudian dipadamkan.
oleh makanan yang haram dan syubhat. Berapa banyak orang mengatakan tobat, Mas, kamu sudah bau tanah, bentar lagi udah mau pulang ke hadapan Allah. Tahunnya sudah berganti 46 Hijriah, bulannya sudah berganti menjadi Muharram. Kita diperingatkan, tobat. Seolah-olah masuk telinga kanan, kemudian dipadamkan oleh makanan yang haram itu. Tidak ada agenda setan yang paling besar setelah setan itu menggelincirkan, Pak, seseorang dari perbuatan syirik. Yang kedua, setan itu mengganggu agar ana dan antum itu memasukkan sesuatu yang haram dan syubhat ke dalam mulut dan lambung kita. Karena daya ledak yang haram dan syubhat itu besar sekali, Pak. Orang melakukan zina, Pak, orang kemudian sampai dia melakukan dosa besar. Dia hari ini makan riba, kemudian pinjol, kemudian transaksi-transaksi yang dolim dan goror. Luar biasa, ikhwan. Kalau hari ini kita tidak paham penghalang gagalnya tobat dan hijrah seseorang, Pak, kita akan gagal tobat kita di hadapan Allah. Karena istiqomah itu berat, Pak. Aplikasinya itu berat. Bapak ketika mencari maisah, betul-betul perhatikan agar setiap suapan yang kita berikan kepada anak dan istri kita betul-betul halalan thayyibah. Makanya Nabi seusai sholat subuh, doa yang selalu dilazimi oleh Nabi apa, Pak? Zikirnya, Pak, Allahumma inni as'aluka ilman wariskon thayyibah wa amalan mutaqabbala. Lihat, Nabi minta 3 hal. 1, ilmu yang bermanfaat yang menjadikan kaum muslimin itu bersatu, bukan saling menghujat satu sama lain, Pak. 2, rizki yang halal, Pak, rizkon thayyibah. Kenapa Nabi tidak mengatakan dunia katsiron, dunia yang banyak ya Allah, saya kan Rasul dan Nabimu yang paling engkau cintai? Tidak, Nabi memberikan message kepada kita, memberikan pesan kepada kita. Loh, kalaulah sekelas Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang cobaan dan penyakitnya 2 kali lipat daripada penyakitnya kita, cobaannya begitu banyak, Nabi masih meminta rizki yang halal dan baik, Pak. Karena sesungguhnya yang halal dan baik itu akan mendekatkan kita kepada surganya Allah. Dan surga itu mustahil akan dimasuki oleh lambung dan mulut yang sudah berani memasukkan yang syubhat dan haram. Surga aja nggak dapat, apalagi tobat, Pak. Diingat, banyak aktivis dakwah sudah ngaji 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun, dia tidak berani menceraikan yang haram dan syubhat. Perkataannya apa? Nanti kalau saya resign, Ustaz, keluar dari pabrik, keluar dari kantor, dari perusahaan saya makan apa? Bukankah itu framing yang sering kita dengar, Pak? Loh, antum meragukan kekuasaan Allah, Pak. Loh, kita kurang belajarnya tauhid asma wa sifat. Bukankah Allah memiliki nama Ar-Razzaq, Pak? Apa artinya Ar-Razzaq, Pak? Maha pemberi rizki. Masa kita ngeragukan, oh lambung saya dan antum dengan lambungnya gajah aja masih gede lambungnya gajah, Pak. Pernah kita baca kemudian di status gitu, gajah yang ada di Ragunan seminggu lagi ini akan kemudian depresi karena dia ragu terhadap rizkinya dari Allah, nggak dapat makan. Pernah, Pak, gajah itu galau, hari ini makannya apa ya? Singa kemudian yang gede itu, Pak, kemudian galau. Gak pernah kita mendapatkan, lu gajah, singa, binatangnya tidak memiliki akal saja, Pak. Mereka begitu yakin kepada Robnya, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala, tentang takaran dan rizkinya, Pak. Tidak mungkin dia mati sebelum rizkinya itu dilengkapi oleh Allah. Lo, ana dan antum diberikan akal, diberikan iman, ana dan antum tidak meyakini Ar-Razzaq, sifatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti selama ini kita jebak-jebuk sholat itu gak paham, Pak. Ingat, ya, dampak makanan haram itu besar, ikhwan. Bukan hanya menghalangi kita tobat, Pak. Ahlul ilmi itu menjelaskan siapapun hari ini yang sudah berani mengorek-ngorek yang haram dan syubhat, setidaknya ada 4 hal, Pak. Kalau antum gak berani menceraikan, 4 hal ini yang akan kita dapatkan, Pak. 1, kita susah memiliki anak yang solih.
tidak sebanding harta yang haram yang kita ambil, dibelikan mobil, dibelikan tanah, dibelikan apartemen, dengan yang apa yang kita korbankan dan tumbalkan untuk harta yang haram itu, Pak. Satu, anak soleh itu tidak akan lahir dari rahim yang sudah berani memasukkan yang haram dan syubhat. Mana buktinya, Ustadz? Kita buktikan, Pak. Satu, kisahnya Sabit, Pak. Seorang thalibul ilm, Pak, penuntut ilmu. Sabit itu penuntut ilmu yang luar biasa. Sabit ketika menuntut ilmu, Pak, Sabit itu melewati jalan itu, Pak, menemukan apel, Pak. Sabit langsung memakannya. Apel itu sampai habis, baru beliau sadar, loh ini kan bukan apel saya, ini kan barang syubhat. Saya harus mencari pemiliknya ini siapa. Dan saya tidak pengen perut saya mencicipi panasnya api neraka. Sabit kemudian menyusuri jalan itu, Pak, mencari kebun apel yang paling dekat dengan apel ini. Mungkin apelnya itu keseret dan sampai ke jalannya Sabit itu. Ditemuilah kebun apel. Ada seorang kakek yang menjaga. Sabit bertanya, "Kek, saya minta keridoan dan kerelaan atas buah apel yang sudah saya makan, Kek." Kemudian kakek tua itu yang menjaga kebun apel itu berkata, Pak, "Wahai nak, saya ini hanya penjaga yang diamani untuk menjaga kebun buah apel ini. Yang memiliki juraganya itu rumahnya di sana. Kamu ke sana minta izin sama dia, dia memiliki pohon apel ini." Kemudian Sabit itu jalan, Pak. Jalan antara ke rumah pemilik apel dengan kekajian itu berbeda 180 derajat, Pak. Tapi Sabit karena sudah mengamalkan dan pernah masuk dalam telinganya sesuatu yang syubhat dan haram itu tanggung jawabnya besar di hadapan Allah. Sabit kemudian merelakan tidak menuntut ilmu untuk meminta izin dan kehalalan dari apel ini, Pak. Cari gitu, dapat rumah pemilik kebun buah apel. Berkata, diketuk pintunya. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Ada apa ya, Mas?" "Saya sudah makan buah apel dari kebunmu dan saya belum meminta izin kepadamu." Pemilik kebun buah apel ini tahu, Pak, ini orang solih, nggak mungkin sebutir buah apel kemudian dia meminta kehalalan. Mungkin kalau saya antum, alah buah apel satu butir doang ngapain minta kehalalan. Beda dengan Sabit, Pak. Lihat, kemudian pemilik kebun apel itu dalam hatinya berkata, ini orang solih. Terus kemudian berkata, tidak bisa, saya tidak akan menghalalkan buah apel yang sudah masuk ke dalam lambungmu, wahai Sabit. Kamu harus mendapatkan konsekuensi dan menanggung konsekuensi atas apa yang kamu makan. Sabit, Pak, kemudian berkata, saya siap menanggung konsekuensinya di dunia daripada nanti saya di akhirat berhadapan dengan nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pemilik kebun buah apel itu mengatakan, saya memiliki anak perempuan gadis yang belum menikah. Coba, Pak, apel dapatnya gadis, Pak, nikahan. Saya memiliki anak perempuan gadis yang belum menikah dan kamu wajib menikahi. Tapi anak saya, satu, matanya buta, dua, telinganya tuli, tiga, mulutnya bisu, dan kamu tidak boleh melihat sebelum akad ijab dan qabul. Sabit dalam hatinya, loh saya nikah dengan siapa? Bisu, tuli, kemudian buta. Karena Sabit, Masya Allah, thalibul ilm yang solih, Pak, penuntut ilmu yang solih, siap saya menanggungnya daripada saya kemudian berhadapan dengan nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terjadilah akad ijab dan qabul. Kemudian setelah akad ijab dan qabul, Pak, malam pertama Sabit ditunjukkan sama pemilik buah apel ini. Itu kamar anakku, silakan kamu masuk ke sana, wahai Sabit. Anakku sudah didandani oleh ibunya dan siap untuk berkhidmat kepadamu. Lihat, Pak, Sabit bagaimana akhlaknya luar biasa. Ngetuk pintu kamarnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang jawab dengan ada perempuan, Pak. Sabit balik lagi. Wahai pemilik buah apel, itu bisa bicara. Itu mungkin bukan anakmu yang saya nikahi. Bukan, Sabit, itu kamarnya. Benar, kamu masuk. Kemudian anaknya menyambutnya. Bapak saya mengatakan saya ini tuli. Benar. Bapak saya mengatakan saya ini bisu. Benar. Bapak saya mengatakan saya ini buta. Benar. Saya tuli karena saya tidak pernah diperdengarkan di telinga saya oleh bapak saya kecuali adalah ayat-ayat Al-Quran dan kemudian hadis-hadis Nabi SAW. Bapak saya mengatakan buta karena bapak saya menjaga betul agar mata saya melihat sesuatu yang Allah halalkan dan Nabi halalkan. Bapak saya mengatakan saya itu bisu karena tidaklah
Bapak saya memperhatikan betul apa yang keluar dari mulut saya kecuali kalimat-kalimat kebaikan. Dari pernikahan Sabit, Pak, orang yang solih dengan wanita yang solihah, Pak, lahir keturunan yang solih, yang hari ini kita kenal dengan Nu'man bin Sabit. Siapa Nu'man bin Sabit itu, Pak? Imam Abu Hanifah. Nu'man bin Sabit, imam 4 madhab, Pak, yang luar biasa keilmuannya, itu lahir ternyata, Pak. Jangan diambil spekulasi ya, berarti saya habis ini harus beli buah apel waktu istri saya kemudian hamil. Jangan diambil itu, Pak, ya kesimpulannya. Ternyata Nu'man bin Sabit lahir dari seorang bapak yang solih, menjaga mulut dan lambungnya, dari seorang rahim wanita yang solihah, menjaga mulut dan lambungnya dari sesuatu yang haram dan syubhat. Allah bayar cash dan kontan, Pak. Pabrik yang bersih, lahirlah produk yang higienis bernama Nu'man bin Sabit. Itu bahasa mudah kita. Loh, ternyata pabrik yang bersih akan lahir anak yang bersih, Pak. Kalau pabrik kita kotor, kemudian banyak sesuatu yang nyumbat, anaknya pun akan kotor dan banyak sesuatu yang tersumbat. Itu kisah pertama. Kisah yang kedua, Pak. Siapa yang tidak tahu Umar bin Abdul Aziz, Pak? Khalifah yang luar biasa. Singa di zamannya Umar bin Abdul Aziz gak mau nerekam kambing. Sampai singa itu gak doyan kambing, Pak. Sampai Baitul Mal itu hartanya itu bingung mau ditasarufkan kemana, karena jarang orang miskin pada zamannya Umar bin Abdul Aziz. Tapi tahukah kita, kalau kita membaca sirah sahabat yang ditulis oleh Mahmud Misri, Pak, ternyata Umar bin Abdul Aziz lahir dari seorang bapak dan seorang ibu yang luar biasa, menjaga lambung dan mulutnya dari makanan yang haram dan syubhat. Siapa, Pak? Nama bapaknya? Nama bapaknya adalah Asim bin Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, Pak, lihat, ini seorang bapak yang luar biasa. Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah, Pak, keliling ke kota Madinah, ngecek siapa rakyatnya yang tidak bisa makan, siapa rakyatnya kekurangan. Suatu ketika Umar bin Khattab itu kemudian beristirahat sebentar, kelurusin kemudian punggungnya sambil istirahat. Istirahatnya itu, Pak, di depan rumah penjual susu. Ya, di depan rumah penjual susu. Kemudian terdengar perbincangan antara penjual susu dengan ibunya. Umar di luar. Umar kemudian tidak mengetuk pintu dan tidak mengganggu. Umar masih di luar rumah penjual susu ini. Ibunya berkata, "Nak, campur, Nak, susu kita dengan air, Nak, agar besok ketika kita dagang dan jualan, Nak, untung kita 5 kali lipat daripada hari ini." Lihat jawaban anak yang solihah ini. "Bu, Umar bin Khattab melarang kita untuk berbuat curang, Bu." Ibunya kemudian menyautnya lagi, "Nak, Umar bin Khattab nggak dengar apa yang kita rencanakan dan kita bicarakan malam hari ini, Nak, di rumah, Nak. Umar bin Khattab sedang tidur di singgasananya, Nak. Nggak dengar apa yang kita rencanakan hari ini, Nak." Lihat jawaban anak yang soleh. Benar, Bu, Umar bin Khattab sedang tidur di singgasananya. Lalu bagaimana dengan robnya Umar yang tidak pernah tidur? Umar, Pak, mendengar dialog seorang ibu dan anak. Umar itu gemetar, pulang bangunkan anaknya yang bernama Asim, belum menikah, Pak. Dibangunkan, "Asim, bangun, nikahi penjual susu di pojok kota Madinah." Dari pernikahan Asim, Pak, laki-laki yang solih dengan penjual susu yang solihah, lahirlah keturunan yang solih bernama Umar bin Abdul Aziz. Kalau hari ini anak dan antum pengen mendapatkan putra dan putri yang solih dan solihah, simple. Cara yang pertama, bersihkan lambung kita dan mulut kita dari sesuatu yang syubhat dan haram, agar kita mendapatkan putra dan putri yang solih dan solihah. Karena tidaklah panggung sejarah kaum muslimin ini lahir orang-orang hebat, sahabat-sahabat luar biasa, karena mereka menjaga lambungnya dan mulutnya dari sesuatu yang haram dan syubhat. Kenapa hari ini kita susah mendapatkan anak-anak yang solih dan solihah? Lihat orang tua kita, Pak, yang lahir tahun 60-an, 50-an. Mereka, Pak, didik anaknya itu mudah sekali. 50-an, 60-an itu didik anaknya, anak 12 itu jadi semua, Pak. Padahal waktu itu kajian gak seramai tahun ini, Pak. Waktu itu mungkin kajian sebulan sekali, Pak. Itu pun subuh yang hadir 3, Pak.
Ya, yang dua ngantuk, yang satu ke kamar mandi, ustadznya ngobrol sendiri, Pak. Tapi kenapa hasil produknya, cetakan anaknya itu lebih sukses mereka, coba Pak. Sahusnudon betul Pak. Mereka banyak kan orang tua kita bertani, kemudian tidak terkena sesuatu yang syubhat ketika transaksi menjual gabahnya, menjual padinya, kemudian dibelikan makanan, kemudian minuman kepada kita. Orang tua kita mungkin nanam singkong, nanam ubi, kemudian dijual. Dulu nggak ada judi online kan Pak, dulu nggak ada pinjol kan Pak, dulu nggak ada riba kayak hari ini begitu mudahnya kan Pak. Coba hari ini kajian kayak jamur di musim hujan, kayak gorengan di pinggir jalan, tapi cetakan produk anak yang soleh itu Pak, susah betul hari ini, susah betul. Ketika hari ini kita ada komitmen menjaga diri kita Pak dari sesuatu yang syubhat dan haram, susah kita bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Susah kita hijrah Pak. Ya. Kisah yang ketiga Pak, kisahnya Mubarak Pak. Mubarak ini luar biasa, bekerja dengan seorang qadhi. Qadhi ini memiliki kebun buah delima Pak. Mubarak ini kemudian diamani oleh qadhi itu. Mubarak, saya pekerjakan kamu untuk menjaga buah delima saya ini. Tolong ketika kotor dibersihkan dan dirawat. Mubarak Pak, luar biasa amanahnya kepada pemilik kebun buah delima ini. Kebun buah delima ini seorang qadhi kemudian pergi ke kota beberapa bulan. Setelah beberapa bulan Pak, qadhi ini pulang lagi, berkata kepada Mubarak, Mubarak, tolong ambilkan buah delima yang manis dan yang matang wahai Mubarak. Saya pengen mencicipi buah delima yang matang dan yang manis wahai Mubarak. Kemudian Mubarak ngambilin Pak, ini wahai majikanku, buah delima yang manis dan yang matang. Dicicipi Pak, tidak ada yang manis dan tidak ada yang matang. Kemudian majikannya berkata, wahai Mubarak, tidakkah engkau tahu mana buah delima yang manis dan mana buah delima yang matang wahai Mubarak? Mubarak Pak berkata kepada pemilik kebun buah delima ini, wahai majikanku, selama engkau memperkerjakan aku di sini, aku tidak pernah mencicipi sedikit pun ke dalam mulut dan lambungku buah delima milikmu, karena engkau mengamanaiku bukan untuk mencicipi mana buah delima yang manis dan mana buah delima yang masam, tapi engkau mengamanaiku untuk membersihkan kebunmu dan untuk merawat buah delima ini. Pemilik kebun buah delima ini tahu Pak, kalau Mubarak orang solih, dinikahkan dengan putrinya, lahirlah keturunan yang solih, yang hari ini kita kenal sebagai seorang tabiin bernama siapa Pak? Abdullah bin Mubarak. Tidaklah Abdullah bin Mubarak, tidaklah Umar bin Abdul Aziz, tidaklah kemudian orang-orang solih lahir itu kecuali orang tuanya betul-betul komitmen untuk menjaga yang syubhat dan haram, agar setiap suapan nasi yang dibawa pulang, agar setiap gaji yang ditransfer kepada istrinya itu betul-betul gaji yang halalan thayyibah dan makanan yang halalan thayyibah. Gagalnya perjuangan ini juga mungkin karena dunia dan sesuatu yang syubhat juga Pak. Ya. Itu yang pertama dampaknya dari makanan yang haram. Yang kedua Pak, dampak ketika seseorang sudah berani memasukkan yang haram dan syubhat Pak, maka sel-sel ketaatan itu akan mati dan akan kemudian padam Pak. Ya, tidakkah kita tahu Pak, bagaimana Rasulullah tadi begitu perhatian ketika Hasan dan Husain mengambil kurma zakat. Ya, maka Rasulullah begitu perhatian sekali kepada Hasan dan Husain, sampai Hasan dan Husain itu dirogoh kurma zakatnya agar keluar. Kenapa Rasulullah begitu perhatian Ustadz? Karena Rasulullah ngerti ketika kurma zakat ini masuk ke dalam kerongkongan sampai ke lambungnya, membentuk daging, mengalirkan darah, disitulah sel-sel ketaatan itu akan mati. Kenapa hari ini anak kita yang kita nasihati, nak tutup aurat nak, pakai jilbab nak, kemudian anak kita berkata, bi tutup aurat lagi. Kenapa hari ini anak-anak kita yang laki-laki kemudian kita nasihati, nak puasa Asyura nak, puasa Asyura dan puasa Tasu'a nak, pahalanya besar. Kemudian anak kita berkata, bi puasa lagi, kemarin baru Syawal, kemudian puasa Arafah, sekarang suruh Asyura lagi. Jangan buru-buru menyalahkan anak kita,
Jangan-jangan ada yang salah yang kita berikan kepada istri kita, yang kita berikan kepada anak kita. Ketika mereka kita perintahkan kepada ketaatan, ketika mereka kita perintahkan pada kebaikan, seolah-olah sensor ketaatan itu mati bersama dengan masuknya yang haram dan syubhat. Tidak sebanding Bapak apa yang kita korbankan dari diri kita dengan apa yang kita ambil. Kita akan lihat Pak, ada orang korupsi sampai bermiliar-miliar Pak, tapi duitnya itu kayak air Pak. Banyak kan orang yang hijrah cerita, Ustadz dulu saya ketika kerja Ustadz, kemudian saya tuh ketika kerja itu duit itu kayak air Ustadz, ngalir gitu, nggak ada yang nempel di kemudian harta saya Ustadz, nggak ada kekayaan saya, investasi saya, saham saya itu nggak ada Ustadz, kayak air. Saya dapat mungkin 100 juta yang syubhat Ustadz, pengeluaran tapi lebih dari 100 juta. Anak saya sakit, istri saya kemudian belinya baju yang mahal-mahal, anak yang kedua beli mainannya yang mahal-mahal ketika ke mall, kalau nggak dibelikan kemudian gulung-gulung masuk ke selokan. Beda kan dengan kita Pak. Orang yang kita Masya Allah komitmen, karena halal itu adalah komitmen kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan lifestyle dan kemudian bukan trending Pak. Ya, komitmen kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat banyak teman-teman kita gajinya mungkin 3 juta, 4 juta UMR Pak, tapi anaknya ketika ke mall itu paling belinya es teh 5.000 Pak. Ketika lewat mainan mahal itu, bapaknya ngatakan, nak, lihat aja ya nak, abimu nggak kuat beli kayak gitu. Kemudian anaknya bilang, lihat aja ya bi, lihat aja. Lewat jendela kemudian kaca itu dilihat aja Pak. Anaknya sabar, anaknya nurut. Tapi ketika kita sudah berani mengambil yang haram dan syubhat, sel-sel ketaatan pada anak dan istri kita itu akan padam. Kenapa istri kita itu susah? Diajak suruh bangun qiyamul lail, diajak untuk ngaji 1 hari 1 juz, diajak untuk datang ke majelis ilmu, diajak kemudian untuk berbakti kepada orang tua. Kenapa susah? Ingat ikhwan, sesuatu yang haram itu akan menghalangi Pak, sebagaimana mendung itu akan menghalangi sinar mentari untuk menghangatkan bumi. Ya, itu yang kedua, dampak makanan yang haram. Yang ketiga ikhwan, sesuatu yang haram itu akan menghalangi doa-doa kita Pak. Ini luar biasa, tambah ngenes lagi Pak, yang kita tumbalkan luar biasa. Doa kalau sudah didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, loh kita berdoa kepada siapa lagi? Ya. Makanya dalam hadis Muslim, Nabi SAW bersabda, ada seseorang yang berdoa, ya Rob, wa mat'amuhu haramun. Dia mengatakan, ya Allah, akan tetapi makanan yang ia makan dari sesuatu yang haram. Wa masyrabu haramun, minuman yang ia masukkan ke dalam tenggorokannya untuk membasahi tenggorokan didapatkan dari sesuatu yang haram. Wa malbasuhu haramun, pakaian, gamis, kemeja, koko yang ia kenakan didapatkan dari sesuatu yang haram. Fa anna yustajab, apakah doanya akan dikabulkan oleh Allah? Mustahil ikhwan, karena doa itu tidak akan diijabah oleh Allah sampai kita membersihkan lambung kita dari sesuatu yang haram dan syubhat Pak. Tidakkah kita pernah membaca kisahnya Hajjaj bin Yusuf Pak, seorang pemimpin yang luar biasa kedolimannya Pak, sukanya membunuh. Hajjaj bin Yusuf ini menguasai beberapa wilayah Pak, salah satunya itu Irak. Dalam Irak itu ada Kufah, ada Basrah. Hajjaj bin Yusuf ketika memilih wakilnya di Irak Pak, wakilnya Hajjaj bin Yusuf ini tidak lama kemudian pindah Pak, karena tidak betah di Irak. Karena apa? Pada abad awal-awal Pak, pada abad pertama Hijriah Pak, penduduk Irak itu terkenal sekali dengan mustajabnya doa mereka, karena mereka betul-betul menjaga lambungnya dari sesuatu yang syubhat dan haram. Tapi Hajjaj bin Yusuf ini memutar otaknya Pak, kenapa ya? Apa yang saya harus lakukan? Ketika wakil saya taruh di Irak, tidak lama, sebulan kemudian tidak betah, mengundurkan diri. Kemudian Hajjaj bin Yusuf mendapatkan ide celeneh Pak. Apa ide celenehnya Ustaz? Hajjaj bin Yusuf itu datang ke Irak Pak, mengumpulkan seluruh penduduk Irak Pak. Wahai penduduk Irak, saya tahu kalian benci kepada saya dan tidak suka kepadaku, tapi saya memohon untuk kepada kalian melakukan satu permintaan saya. Kalian wajib mengambil telur dari rumah-rumah kalian. Kalau enggak kalian membawa telur dan ngambil telur dari rumah kalian, saya akan penggal dan saya akan bunuh.
dan silahkan setelah diambil telurnya dari rumah kalian, kumpulkan di alun-alun kota di sebelah sini. Penduduk Irak itu nggak paham. Kemudian mereka pada pulang. Di perjalanan pulang, Pak, mereka kemudian kasak kusuk. Kenapa Hajjaj bin Yusuf itu minta telur dari kita? Buat apa? Kemudian mereka ngambil telur dari rumahnya, ada yang bawa besar, ada yang bawa telur kecil, Pak, dikumpulkan di alun-alun kota. Kemudian Hajjaj bin Yusuf mengumumkan, silakan pulang, besok tunggu instruksi dari saya lagi. Pada hari berikutnya, Pak, Hajjaj bin Yusuf ngumpulin lagi besoknya, Pak. Wahai penduduk Irak, sekarang perintah saya yang terakhir tolong dilakukan. Yang nggak melakukan akan saya penggal dan akan saya bunuh kepalanya. Tolong ambil telur satu-satu dan bawa pulang. Kemudian mereka ngambil telurnya, Pak. Asal-asalan bingung loh. Telur saya yang kemarin sebelah mana? Saya letakkan di alun-alun ini. Ada yang kemarin bawa kecil ngambilnya gede, ada yang bawa gede ngambilnya kecil. Karena saking banyaknya penduduk Irak saat itu. Kemudian pulang mereka. Ditunggu sama Hajjaj bin Yusuf sehari, 2 hari, 3 hari. Ketika telur itu sudah dimasak, dijadikan lauk, masuk ke dalam mulut dan lambungnya penduduk Irak, Pak. Hajjaj bin Yusuf memilih wakilnya. Kamu silahkan pergi ke Irak. Kamu jadi wakil saya di Irak. Kemudian wakilnya dipilih, nanti saya didoakan lagi. Enggak. Dah betah kamu di sana. Wakilnya kemudian sebulan didoakan. Ya Allah, hari ini Hajjaj bin Yusuf, ya Allah, memilih wakilnya, ya Allah, di Irak, ya Allah. Tolong jadikan wakilnya Hajjaj bin Yusuf ini tidak betah lagi, ya Allah, karena membahayakan bagi agama kami, ya Allah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hari doanya tidak diijabah oleh Allah. Mereka bingung, loh, biasanya nggak nyampe 3 hari Allah mengijabah doa kita, tapi kenapa 7 hari, 10 hari kita berdoa kepada Allah seolah-olah doa itu tertutup pintu langit dan tidak diijabah oleh Allah. Datanglah seorang ulama yang faqih, Pak, berkata kepada penduduk Irak, wahai penduduk Irak, tidakkah engkau lupa bahwasanya Hajjaj bin Yusuf sudah memasukkan telur syubhat ke dalam mulut kalian dan lambung kalian? Itulah yang menjadikan doa kalian itu tertutup pintu langit dan Allah tidak sudi untuk mengabulkan pengijabah. Telur syubhat, Pak, cuma beda ukuran, Pak. Cuma beda ukuran menyebabkan doanya penduduk Irak tertolak di hadapan Allah. Ini telur dengan telur, Pak, bukan telur dengan ayam, bukan telur dengan steak, Pak. Itu beda. Telur dengan telur yang beda ukurannya. Mungkin bapak bawanya gede, kemudian saya bawa kecil, kemudian saya pulang bawa yang gede, bapak bawa punya saya. Itu sudah termasuk syubhat. Insya Allah. Ternyata doa mereka tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini, Pak, yang menjadi jawaban saya selama ini. Kenapa ya penduduk Gaza, kemudian Rafah, kemudian Rohingya, bumi Syam, Suriah, ketika kita mendoakan, kenapa ya seolah-olah doa kita itu mentah di pintu langit dan tertutup pintu langit, dan Allah tidak segera memberikan kemenangan. Padahal kita sudah menggalang donasi, kita sudah kunut nazilah, kita kemudian sudah membantu mereka, mendoakan mereka. Tapi kenapa doa kaum muslim itu seolah-olah mentah? Dan hari ini Gaza masih merih lukanya, Pak. Sudah berapa bulan berarti, Pak? Dari Oktober, Pak. Hampir 6 bulan. Oktober, November, Desember sampai hari ini Juli, Pak. 8 bulan. Bayangkan, 8 bulan. Introspeksi dalam diri kita, Pak. Jangan-jangan kita berdoa untuk Rohingya, untuk Gaza, Rafah, untuk Syam. Kaum muslim itu sudah mesrah profesinya, hartanya, makanan, minumannya dengan yang syubhat dan haram sampai Allah tidak sudi mengabulkan doa kita, Pak. Padahal kita sudah kunut nazilah, saya dan antum sudah menggalang dana, saya dan antum kemudian sudah mentasarufkan dana kita ke mereka. Tapi kenapa bermiliar-miliar kaum muslimin yang ada di muka bumi ini, kenapa seolah-olah doa kita itu mentah di pintu langit? Mungkin jawabannya karena kita sudah mesra dengan sesuatu yang syubhat dan haram, sebagaimana penduduk Irak yang dulu doanya mustajab menjadi doanya tertolak di hadapan Allah dikarenakan sesuatu yang syubhat dari telur syubhat itu. Inilah yang harus menjadikan kita waspada. Loh, kalau kita nggak memperingatkan ini, Pak,
bisa bubar, bisa kemudian ruwet ini, Pak. Hari ini orang begitu banyak yang candu dengan judi online, banyak yang candu dengan pinjol, banyak yang candu kemudian dengan riba, banyak yang candu dengan transaksi-transaksi yang gorot dan dolim, Pak. Loh, kalau kita nggak menegaskan ini, Pak, loh, Masya Allah. Karena sesungguhnya kemenangan Islam itu akan jauh ketika mulut dan lambungnya kaum muslim itu masih mesra dengan yang syubhat dan haram. Kemenangan Islam itu akan jauh, Pak, dan masih jauh ketika hari ini kita masih mesra dan kemudian masih rindu dengan yang haram dan syubhat. Tapi kemenangan itu akan segera datang, wallahi, ketika ana dan antum komitmen untuk memasukkan yang halalan thayyibah. 1 miliar yang antum dapatkan dari yang halal, Pak, itu jauh lebih baik dan berkah di hadapan Allah daripada 1,5 miliar yang haram dan syubhat. Antum dapat gaji 15 juta, antum dapat gaji 20 juta, Pak. Yang halal itu jauh lebih baik daripada 125 juta yang haram dan syubhat. Perhatikan. Ya. Kemudian kita kalau membaca sirah sahabat, Pak, kita akan tertegun lagi, Pak. Siapa sahabat yang paling doanya mustajab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Pak? Di antara 114.000 sahabat sampai 140.000 sahabat, Pak. Siapa, Pak? Ada 2 sahabat yang doanya paling mustajab, Pak. Ketika mengangkat tangan, sebelum tangannya itu turun, Allah sudah mengabulkan, Pak. Kalau kita mengambil pendapat ulama yang jumlah sahabat itu paling banyak, mungkin 140.000, Pak. Di antara 140.000 sahabat, doanya yang paling mustajab itu 2. 1, sahabat Uwais Al-Qarni. Kenapa beliau paling mustajab doanya, Pak? Karena baktinya kepada ibunya. Luar biasa, belum pernah bertemu dengan Rasul, karena ketika masuk ke kota Madinah, Rasulullah sedang safar keluar dari kota Madinah. Tapi doanya Uwais Al-Qarni luar biasa, sebagaimana luar biasanya beliau ketika berkhidmat kepada orang tuanya, sampai Allah jatuh cinta kepada beliau dan ridho kepada beliau. Yang kedua, Pak, sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Kenapa Sa'ad bin Abi Waqqas itu doanya mustajab sekali, Pak? Sa'ad bin Abi Waqqas kemudian berkata, rafa'tu luqmata illa alimtu min aina maji'iha wa min aina kharajat. Tidaklah aku memasukkan sesuap makanan dan memasukkan seteguk minuman ke dalam mulut dan lambungku, kecuali aku tahu dari mana asal minuman ini dan dari mana asal makanan ini. Sa'ad bin Abi Waqqas, Pak, kalau mau makan pakainya sanad, Pak, pakainya silsilah. Ini tadi yang bawa Pak Enjang, Ustadz. Pak Enjang beli di mana, Pak? Saya beli di pasar, Ustadz. Pedagangnya soleh, namanya ini. Ternyata pakai silsilah, Pak Sa'ad bin Abi Waqqas. Coba, mau makan pakai sanad, Pak. Ya, mau makan pakai sanad, coba. Allah bayar cash dan kontan, Pak. Pernah Umar bin Khattab itu, Pak, Masya Allah, ada seorang budak, Pak, budak wanita yang auratnya itu tersingkap, tapi bukan karena sengaja, kena terpaan angin. Umar bin Khattab kemudian bawa kayu itu, Pak, pengen mukul, Pak, untuk menutup aurat. Kemudian ada Sa'ad bin Abi Waqqas, wahai Umar, budak wanita itu bukan sengaja membuka auratnya, tapi kena terkaan angin. Angin itu kemudian berembus membuka kemudian pakaian beliau. Tidak, wahai Sa'ad, saya akan memukulnya. Kemudian Sa'ad mengatakan, apakah saya perlu mengangkat tangan saya dan mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala? Wahai Umar, jangan. Ini kayunya buat kamu, saya nggak jadi mukul, wahai Sa'ad. Coba. Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada seseorang yang mencela Ali, Pak. Ali itu seperti ini. Ali itu buruknya luar biasa. Sa'ad berkata, jangan mencela Ali. Ali kemudian menantunya Rasulullah, keluarganya Nabi, jangan dicela. Saya tahu kebaikannya Ali. Orang itu masih mencela Ali. Oh, Ali ini seperti ini. Kemudian Sa'ad, apakah saya perlu mengangkat tangannya? Saat kemudian mengangkat tangan dan berdoa kepada Allah. Tidak sampai turun, Pak. Orang yang mencela Ali itu berada di atas kudanya, Pak. Kudanya itu kemudian memberontak, Pak. Sampai orang yang naik di atas kuda yang mencela Ali ini kemudian terjatuh dan terkena batu di kepalanya sampai meninggal dunia. Doanya mustajab. Sa'ad bin Abi Waqqas. Sampai rumahnya Sa'ad bin Abi Waqqas itu, Pak, antri.
orang yang meminta didoakan kebaikan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Mungkin kalau Sa'ad bin Abi Waqqas masih hidup, Pak, nggak ada yang ngaji di sini, Pak. Antri di rumahnya Sa'ad, Pak. Karena minta didoakan. Kenapa bisa mustajab? Makanannya pakai sanad, pakai silsilah. Saya minum air ini, saya belinya dari mana? Saya kemudian makan bakwan ini, minum teh ini, saya dapatkan dari mana? Masya Allah, kebersihan lambungnya Sa'ad menjadikan Ar-Rahman dan Ar-Rahim dan Ar-Razak jatuh cinta kepada Sa'ad. Allah kabulkan dan ijabah setiap permintaan Sa'ad bin Abi Waqqas. Perhatikan itu. Ya. Kita yakin, ikhwan, Allah membagi dunia ini. Allah membagi dunia ini sebelum Allah menciptakan kemudian langit dan bumi, Pak. Sudah Allah tetapkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Tidak mungkin pembagian dunia ini keliru. Ada yang mungkin jatah dunia 10 triliun sampai kemudian mati. Ada yang jatahnya 5 triliun. Ada yang jatahnya kemudian 25 triliun. Tapi kita yakin, Pak, 10 triliun itu akan datang kepada kita atau tidak, Pak? Datang. Loh, kalau kita sudah meragukan Allah itu tidak bisa memberi rezeki kita, loh bisa kafir kita, Pak. Rozaknya hilang. Loh, kalau kita sudah kemudian berani mengambil sesuatu yang haram dan syubhat, ngorek-ngorek sesuatu yang haram dan syubhat sampai menghalangi kebaikan ana dan antum, hilang itu al-muqtadirnya, Pak. Allah itu sempurna, kan? Gak mungkin kemudian malam tabrakan sama siang, kan, Pak? Gak mungkin kemudian bintang tabrakan dengan bulan. Gak mungkin bulan tabrakan dengan matahari. Loh, Allah itu sempurna, Pak. Lihat, tawakalnya itu burung. Burung saja, Pak, tawakal, kan? Kalau Bapak kemudian gowes pagi-pagi, lihat burung itu. Paginya yakdu himason, terbang ke arah sana. Wataruhu bitonan, baliknya sore itu udah dalam perut keadaan kenyang. Loh, burung, gajah, singa, Pak. Itu mereka yang tidak memiliki akal saja. Mereka yakin bahwasanya Rabb mereka Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mereka, memberikan rizki. Anak dan antum harusnya lebih yakin. Inilah kegagalan yang pertama yang menjadikan taubat kita gagal di pertengahan jalan, karena kita sudah tidak istiqomah dan tidak komitmen lagi untuk kita memasukkan yang halalan thayyibah ke dalam mulut kita dan lambung kita. Tidak akan pernah sebanding apa yang kita korbankan dan tumbalkan dengan apa yang kita ambil dari yang haram. Harta yang haram itu, Pak, luar biasa hisabnya di hadapan Allah. Gak sebanding. Umur kita paling berapa sih, Pak? 65 tahun. Bergantinya hari menjadikan kita lebih dekat dengan ajal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Harta itu kan rumusnya 2, Pak. Kalau kita nyarinya halal, hisab kita panjang, kan, Pak? Tapi kalau kita nyarinya haram dan syubhat, azabnya kan pedih. Tapi ironisnya yang menikmati itu bukan kita, tapi ahli waris kita. Makanya saya berharap betul ketika kita sudah ngaji 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 10 tahun, jadilah orang yang betul-betul memperhatikan sesuatu yang haram dan syubhat. Ya. Karena sesungguhnya intinya hadis, Pak, intinya sunnah, Pak. Itu kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, Pak. Itu ada 3, Pak. Kalau kita mengacu, Pak, hadisnya Nabi itu banyak, Pak. Ya, ratusan ribu. Kalau kita mengacu pada hafalannya Imam Ahmad, berapa hafalannya Imam Ahmad, Pak? 1 juta hadis. Beda dikit kan dengan kita, Pak. Kalau kita cuma 1 kan, Pak. Innamal a'malu binniyat. Habis itu nggak bisa meneruskan, kan, Pak. Nah, itu kita. Lihat, Pak, kalau kita pakai patokannya Imam Ahmad, ya, Imam Ahmad itu hafalannya 1 juta hadis, Pak. Karena Nabi itu berdakwah selama 23 tahun. Dan hadis adalah kullu ma udhifa ilan nabi min qaulin au fi'lin au takririn. Setiap apa yang disandarkan kepada Nabi dari perkataan, perbuatan, dan yang ditetapkan oleh Nabi. Dan mungkin bisa lebih dari 1 jutaan hadis, Pak. Ya. Tapi kalau kita mengacu kepada hafalannya Imam Ahmad yang disebut Imam Ahlus Sunnah, ya, Imam Ahmad itu hafalannya 1 juta hadis. Dari 1 juta hadis ini yang paling inti itu yang mana, Ustadz? Ternyata inti dari sunnah itu 3, Pak. 1, hadisnya Umar bin Khattab yang sudah antum hafal. 2, hadisnya Ibunda Aisyah. 3, hadisnya Nu'man bin Bashir, Pak. 1, hadisnya Umar bin Khattab apa? Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung niatnya, Pak.
Kita bahas fikih sholat, yang pertama tentang niat. Atau mau haji dan umrah, yang pertama tentang niat. Atau mau kemudian puasa, yang pertama tentang niat. Yang kedua, Pak, inti sunnah adalah ilmu. Hadisnya siapa? Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan apa yang tidak kami contohkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amalan itu tertolak. Maka sebelum kita beramal, ya, kemudian kita bicara, kita harus berilmu dulu. Hadis yang ketiga, Pak. Hadisnya siapa? Nu'man bin Bashir. Hadisnya apa? Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mutasyabihat la ya'lamuhunna illa katsirun minan nas. Yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan antara yang halal dan haram itu ada perkara syubhat dan banyak manusia yang tidak tahu. Ternyata inti sunnah itu 3, 1 niat, 2 ilmu, yang ketiga tentang makanan, Pak. Yang halal dan yang haram. Kalau hari ini kita sudah kemudian mengambil, ya, sesuatu yang syubhat dan sesuatu yang haram, berarti ana dan antum belum mengikuti sunnah, Pak. Karena mengikuti sunnah tolak ukurnya, Pak, dengan mengikuti Nabi. Kan hari ini kan saya ngikutin sunnah, ya ditanya bukan hadisnya apa, tapi siapa ustadznya, masjidnya di mana, jamaahnya, komunitasnya siapa. Kan repot, Pak, ya. Makanya inti dari sunnah itu 3, Pak. Ya, makanya komitmen betul ketika hari ini kita mau bertobat, hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada kebaikan, tolong, ya, perhatikan penghalang pertama, polisi tidur yang akan kita lewati ketika saya dan antum tobat dengan tobatan nasuha. Kalau pengen tobat kita kemudian istiqomah sampai malaikat maut itu datang, wallahi jauhi sesuatu yang haram dan syubhat. Yang kedua, Pak, apa penghalang tobat dan hijrah kita? Penghalangnya adalah ketika kita tidak memiliki teman yang solih. Cari teman yang solih, Pak. Teman yang solih itu impactnya besar dalam kehidupan anak dan kehidupan antum. Jangan sampai saya dan antum tidak memiliki teman yang solih, Pak. Bukankah Musa memiliki teman yang solih? Siapa itu, Pak? Siapa temannya Musa yang solih, Pak? Harun. Ya. Siapa kemudian temannya Daud yang solih, Pak? Sulaiman. Loh, kalaulah Nabi Musa memiliki teman yang solih bernama Nabi Harun, kemudian Daud memiliki teman yang solih yaitu Nabi Sulaiman, kalaulah Rasul ana dan antum Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki teman yang solih, para sahabat, ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan para sahabat yang lain ridwanullahu alaihim, ana dan antum ketika tobat dan hijrah, tolong cari teman yang solih agar menjadi support sistem dalam kehidupan ana dan antum, Pak. Karena jalan keimanan ini tidak bisa kita kemudian tempuh dengan sendirian, Pak. Ya, lihat salah satu hikmah, Pak, dari seorang petinju, Pak, yang bernama Mike Tyson, Pak. Mike Tyson ini memiliki pelatih, Pak. Pelatihnya itu tua, Pak. Namanya siapa, Pak? De Amato. Kenapa Mike Tyson pelatihnya itu tua, Ustadz? Karena De Amato itu tahu, Pak, titik lemahnya Mike Tyson itu di mana. Ya, walaupun Mike Tyson itu ketika di atas ring tinju itu mesti menang, Pak. Sama, itu analogi mudahnya lu. Kalau hari ini saya dan antum tidak memiliki teman yang solih, siapa yang melihat titik lemah saya dan antum, Pak? Ya, cari teman yang solih, save nomornya, kemudian lihat, ya, agar saya dan antum betul-betul ketika nanti meninggal dunia disolati oleh mereka, didoakan oleh mereka, dimandikan oleh mereka, diantarkan sampai ke kuburan oleh mereka. Jangan sampai anak dan antum tidak memiliki teman-teman yang solih, ya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, Pak, apa penghalang orang yang gagal ketika dia tobat dan hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala? Dia tidak melazimi doa, Pak. Ya. Gantungkanlah segala urusan dan perkara kita kepada Allah. Makanya sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih, beliau bersabda, man lam yas'alillah yaghdab alaih. Barang siapa yang tidak pernah meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah murka dan marah kepadanya. Mintalah kepada Allah, Pak, agar anak dan antum istiqomah. Mintalah kepada Allah agar Allah kemudian meneguhkan hati kita di atas agamanya. Mintalah kepada Allah agar saya dan antum mati dalam keadaan kebaikan dan ketaatan dan kita bertobat kepada Allah. Bukankah Nabi selalu melazimi zikir, Pak? Allahumma ya muqallibal qulub,
Nabi, Pak, dibimbing wahyu, ikhwan. Nabi dan Rasul manusia yang pertama ngetuk pintu surga itu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidaklah sang khazin penjaga pintu surga itu membukakan kecuali yang mengetuk adalah Muhammad bin Abdullah, Pak. Lu kalaulah sekali bermuhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nabiku dan nabimu masih meminta doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, padahal beliau dijamin surganya oleh Allah, beliau dijamin kemudian amalannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi anak dan antum harusnya banyak berdoa, Pak. Makanya berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Sampai Nabi kan berdoa juga, Pak, meminta yang halal. Apa doanya Nabi? Allahumma kfini bihala lika anhara mika wa aghnini bifadlika aman siwak. Coba, Pak. Nabi, Masya Allah, kalaulah sekali bermuhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah putus koneksinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, selalu berdoa Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma ya muqallibal qulub. Karena setan tidak pernah cuti mengganggu kita dari arah depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Ya, Insya Allah berbanyak doa kita, Pak. Ya, inilah penghalang-penghalang ketika kita gagal dalam taubat. Satu, orang yang gagal dalam taubatnya disebabkan karena dia sudah berani meninggalkan yang halal, mengambil dan mengorek-ngorek sesuatu yang haram dan syubhat. Dua, orang yang gagal taubatnya ketika dia salah bergaul, tidak memiliki teman yang solih. Temannya sama-sama judi, ya dia ketularan judi. Temannya sama-sama suka kemudian riba, dia ketularan riba. Temennya kemudian yang suka kemudian ke klub malam, dia juga ketularan ke klub malam. Dan yang ketiga, polisi tidur ketika menghalangi hijrah di tobat seseorang adalah ketika orang itu jarang berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berdoalah agar tobat kita istiqomah sampai kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Berdoalah kepada Allah agar saya dan antum meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Karena tidak ada yang tahu, Pak, yang menggaransi dalam keadaan apa kita meninggal dunia. Perbanyak doa, karena sesungguhnya doa merubah yang mustahil menjadi mustajab. Doa merubah yang mustahil menjadi mustajab. Doa merubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan doa merubah menjadi yang susah menjadi mudah. Semoga kita termasuk orang-orang yang sukses dalam bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita dijauhkan lambung kita dari mencicipi panasnya api neraka, dan kita menjadi orang yang mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah bab yang pertama yang sudah kita pelajari tentang taubat. Jaga betul agar kita betul-betul menjadi orang yang bertaubat. Karakteristik yang pertama, orang yang dicintai oleh Allah adalah orang yang bertaubat. Ya, orang kalau sudah memasukkan yang halal itu mudah, Pak. Untuk mempelajari 40 karakteristik kitab ini yang dicintai oleh Allah itu mudah. Nanti yang kedua, toharoh, kan? Toharoh ini nanti insya Allah kita bahas pada pertemuan yang akan datang, penting, Pak. Ya, luar biasa pentingnya toharoh, Pak. Sampai ketika kita mandi, ketika kita mati, Pak, sampai kita masih dimandikan dan kemudian wudhui, kan? Sampai kita mati itu butuh toharoh, Pak. Ya, sampai ada orang yang diadab di kubur karena masalah toharoh. Insya Allah kita bahas pada pertemuan yang akan datang tentang masalah toharoh. Ada yang ditanyakan, Pak, tentang taubat ini, Pak, dari awal sampai akhir ini? Ya. Jadi ilmu itu diamalkan, ya, Pak, tidak dipertanyakan, ya, Pak. Jadi insya Allah sudah komitmen, karena halal itu adalah komitmen kita betul-betul di hadapan Allah. Tidak ada kata nego dan tidak ada kata tawar, Pak. Banyak yang halal daripada yang haram. Karena kemarin kan ada kan festival makanan haram di salah satu kota, kan? Makanan haram sudah kemudian terang-terangan. Hari ini kalau makanan haramnya kemudian sembunyi-sembunyi, kemudian transaksinya, profesinya haram syubhat juga. Ya, makanya betul-betul dijaga. Ibu-ibu kalau melepas suaminya, Bu, jangan pernah menuntut suaminya dengan digit nominal yang gede, Bu. Ya. Katakan kepada suami, Mas, cari yang halal karena mulut kami dan lambung kami tidak kuat untuk menahan panasnya api neraka. Makanya sebagai penutup, Pak, pada kajian subuh kali ini ada
pelajaran penting Pak dari kisahnya Imam Hasan Al-Basri rahimahullah taala Pak. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah itu pernah masuk ke pasar Pak. Beliau ini mendapati seorang pedagang itu yang begitu menghalalkan segala cara Pak, membabi buta. Sampai Imam Hasan Al-Basri itu mengatakan bi'sat tajir, pedagang yang buruk dan sangat buruk, menghalalkan berbagai cara Pak, membabi buta Pak. Pokoknya untung meraup duit, mengaruh untung duit Pak. Kemudian Hasan Al-Basri itu pulang. Setelah beberapa tahun Hasan Al-Basri itu datang lagi Pak ke pasar itu. Kemudian mendapati pedagang yang sama yang dulu pernah beliau lihat beberapa tahun Pak. Itu Masya Allah berubahnya itu 360 derajat Pak. Menjadi pedagang yang luar biasa, transaksinya syar'i, tidak mengambil yang syubhat dan haram. Kemudian dijawil sama Imam Hasan Al-Basri, sini saya mau ngomong sama kamu. Saya melihat kamu beberapa tahun yang lalu kamu menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan dan mendapatkan profit dan duit. Apa yang kamu lakukan itu? Apa penyebabnya? Wahai Imam Hasan Al-Basri, dulu saya sebelum kemudian bekerja dagang ini, istri saya selalu mematok dan mengatakan kepada saya, jangan pulang ya mas sebelum membawa uang sebesar ini. Akhirnya saya ketika di pasar saya membabi buta, menghalalkan segala cara agar saya membawa uang dan tidak terjadi crash, tidak terjadi kemudian problem dalam rumah tangga saya, wahai Imam Hasan Al-Basri. Tapi hari ini istriku sudah meninggal dunia dan saya menikah lagi dan saya mendapatkan wanita yang solihah, wahai Imam Al-Basri. Dan hari ini saya Masya Allah luar biasa merubah transaksi dagang jual beli saya. Dan istri saya yang sekarang sebelum melepas saya bekerja, istri saya mengatakan, nasbir alal jau wala nasbir alan nar. Wahai suamiku, aku dan anakmu ini sabar kalau kami ini lapar, tapi kami tidak sabar ketika lambung kami dan mulut kami mencicipi panasnya api neraka. Intinya apa? Carikan jodoh bagi anak antum wanita yang solihah. Bapak kalau mampu nikah lagi ya nikah lagi. Yang kedua cari istri yang solihah. Betul Pak Enjang? Ya. Istri yang solehah luar biasa. Istri yang pertama yang sudah meninggal nuntut, kamu kalau nggak bawa 10 juta rupiah mungkin, ya nggak usah pulang. Akhirnya membabi buta kerja, kemudian culas curang, ya. Tapi istri yang kedua luar biasa. Wallahu alam bisawab. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang taubat dan diterima pahala kita pada pagi hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiru minkum katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.